si Palasik ini tiba-tiba tuh datang ke dalam rumahnya dia. Alhasil anak dari tetangganya ini diambil oleh sosok Palasik ini. Jadi diambil itu darah dari bayinya yang telah dilahirkan ini tuh dihisap sampai habis, dan bayinya ini membiru alias meninggoy dunia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya dalam Misteri, dan bareng gue lagi Maya Marisa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang hantu yang memang mungkin ditakuti oleh semua orang. Ini 11-12 sebenarnya sama Kuyang, tapi ini namanya hantu Palasik. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi si sosok Palasik ini bisa membunuh mangsanya hanya dengan tatapan matanya. Gila, serem banget kan ya. Dan gue dapet cerita tentang hantu Palasik ini dari salah satu teman cerita gue yang ada di Instagram gue dan udah kirimin cerita. Jadi katanya nih guys, dia itu punya kakak. Kakaknya itu lagi hamil. Hamilnya sih katanya baru hitungan 5 bulanan. Tapi berhubung suaminya ini suka keluar kota, ini tinggalnya di daerah Sumatera ya guys. Jadi tuh kayak rumahnya juga kayak di tengah-tengah perkebunan gitu loh guys. Bukan perkebunan teh atau gimana, tapi kayak rumah-rumah model-model di kampung gitu yang masih di dalam kebun-kebun kayak gitu, yang rumahnya tuh masih jarang-jarang. Nah, kakak iparnya ini dia bilang sering banget kerja tuh yang keluar kota gitu, sampai di daerahnya dia tuh juga emang lagi marak banget yang namanya hantu Palasik. Nah, Sinta ini punya kakak itu namanya Arumi. Jadi si Arumi ini kan emang lagi hamil nih 5 bulan, sering ditinggal-tinggal sama suaminya. Dan berhubung si Sinta dan Arumi ini tinggal di sebuah pedesaan yang dimana letak rumahnya itu memang benar-benar di tengah-tengah perkebunan. Bukan perkebunan teh ya, balik lagi bukan perkebunan teh atau perkebunan yang lainnya, tapi memang namanya rumah di kampung-kampung gitu kan, seharusnya ini rumah terus nanti jarak berapa meter baru rumah lagi, itu kayak jarang aja gitu rumahnya. Dan konon katanya di daerah dia pada saat itu lagi marak banget nih guys tentang cerita teror dari hantu Palasik, yang dimana pernah ada kejadian di kampung sebelah, katanya tuh sering banget diintip di ventilasi udara di kamarnya. Jadi ada yang sesosok sepasang mata asik itu lagi ngintip ke kamar tetangganya itu di kampung sebelah. Katanya sosoknya itu tuh kayak menyeramkan gitu loh guys. Jadi kayak gentayang, bukan gentayang sih, kayak melayang gitu. Posisinya tuh melayang karena kan rumah di daerah Sumatera kebanyakan kan juga rumah-rumah panggung gitu kan. Nah, udah gitu depannya juga ya kebun aja gitu, los aja. Nah, konon ceritanya pada saat acara 7 bulanan di daerah sana, jadi ada acara juga namanya acara 7 bulanan gitu. Nah, ternyata Palasik ini datang guys. Itu adanya di kamar mandi. Pas banget yang hamil itu tetangganya itu lagi buang air kecil. Terus tuh si Palasiknya itu kayak manggil-manggil gitu loh guys, kayak shh, shh, shh. Jadi kayak dia tuh ingin memberitahu kalau dia tuh ada di situ gitu. Nah, pas ditengok itu ternyata itu sosok kepala tanpa badan, yang artinya sosok kepala cuman ada organ-organ tubuh lainnya, dan posisinya dia itu rada-rada senyum tapi dia melotot. Ih, nggak bisa bayi ya guys, jangan sampai dah ketemu yang kayak gitu-gitu ya. Akhirnya tetangganya ini kepleset lah di kamar mandi, dan akhirnya dia ini pendarahan guys, dan yang diharuskan itu dia ini harus segera dilahirkan karena ketubannya itu sudah pecah. Dan di situ guys, si Palasik ini tiba-tiba tuh datang ke dalam rumahnya dia. Jadi dia kayak menyerupai anak ayam yang tiba-tiba masuk gitu. Nah, itu dia menyaksikan si tetangganya ini tuh melahirkan, dan alhasil
anak dari tetangganya ini diambil oleh sosok Palasik ini. Diambil, bukan diambil gendong ya guys, karena kan dia nggak punya tangan ya, cuman kayak kepala aja sama isi perut gitu kan. Jadi diambil itu darah dari bayinya yang telah dilahirkan ini tuh dihisap sampai habis, dan bayinya ini membiru alias meninggoy dunia. Serem banget ya guys. Jadi kalau misalnya kita tinggal di daerah perkampungan, terus tiba-tiba malam-malam ada anak ayam gitu, mendingan matiin aja deh guys. Bukan masalah gimana-gimana ya, ngeri banget gitu kan, tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah terus dia jadi Palasik, dia jadi kuyang, kan serem banget gitu kan ya. Lanjut ke ceritanya si Sinta ya guys. Nah, dimana ternyata ayah dari si Sinta ini itu ketua adat di daerah Sumatera sana, dan beliau sering banget yang namanya nanganin kasus-kasus orang yang emang diteror sama si Palasik ini. Dan konon kata ayahnya si Sinta, jauh dari pemukiman dia atau jauh dari desa dia, dari kampung dia itu memang ada orang yang menganut ilmu hitam, yang dimana orangnya itu tuh udah tua banget. Jadi kalau misalnya kita sengaja datang ke rumah itu, beliau itu tidak pernah ada di rumah, dan konon katanya beliau ini yang dituduhkan itu menjadi hantu Palasik guys. Dan si bapaknya si Sinta ini, ayahnya si Sinta ini, karena udah sering banget yang namanya dia itu menangani kasus tentang Palasik ini, jadi kayak si Palasik ini tuh macem dendam sama si bapaknya Sinta. Nah kebetulan anak dari bapaknya Sinta juga ini kan lagi hamil nih, si kakaknya si Sinta ini. Nah jadi tuh teror-teror tuh selalu datang gitu. Tiap malam di rumahnya Sinta itu sering banget ada suara ayam itik. Tapi karena ayahnya Sinta ini sudah tahu kalau itu bukan ayam itik, melainkan itu adalah seorang atau sosok dari Palasik, jadi tuh langsung dilempar gitu pakai air yang isinya tuh kayak garam gitu loh. Tapi setelah itu hilang lagi. Dan berkali-kali suara ayam itu setiap malam itu mengelilingi rumah dari si Sinta ini. Dan pernah nih guys, si kakaknya si Sinta ini pada saat dia keluar dari kamar ke ruang tamu gitu kan, jadi kan pintunya nggak ditutup ya. Nah dia tuh ngeliat sosok Palasik ini lagi berdiri di depan pintu rumahnya dia, sambil menatap dia dengan penuh tatapan yang melotot tapi senyum. Terus yang semua tuh usus sama jantungnya semua tuh terburai-burai gitu aja. Kakaknya Sinta di situ langsung kayak shock, pingsan, dan udah nggak sadar apa-apa. Tapi dia cerita sih ke bapaknya kalau dia tuh ngelihat sosok si Palasik ini. Dan pada saat kakaknya Sinta ini udah menginjak kehamilan usia ke 9 bulan, kan harus segera anaknya tuh harus segera dilahirkan gitu kan guys. Nah disitulah teror-teror yang namanya hantu Palasik itu menjadi-jadi guys. Bener-bener kayak dia tuh membabi buta gitu. Jadi datangnya si Palasik ini itu ciri-cirinya itu katanya membuat semua orang yang ada di rumah itu, membius semua orang yang ada di rumah itu menjadi kayak ngantuk berat, kayak terhipnotis aja gitu guys, kayak ngantuk banget nih gitu. Dan di situ kemunculan hantu dari Palasik itu datang. Dan singkat cerita nih guys ya, yang lebih parahnya lagi, mungkin pada saat itu si hantu Palasiknya ini memang sudah menebarkan kayak jampe-jampe gitu ya. Terus keluarganya si Sinta ini sontak katanya langsung kayak ngantuk gitu, terus tertidur semua gitu. Nah tinggallah si kakaknya ini sama si dede bayinya ini. Nah pas banget ya guys, pas banget lagi nyusuin, tiba-tiba si kakaknya Sinta ini mencium bau anir yang emang sangat amat nyengat guys. Yang dimana tuh bener-bener kayak bau darah yang udah bleberan kemana-mana gitu kan. Dan secara nggak langsung, secara sadar dan tidak sadar, dalam keadaan posisi lagi menyusui gitu, antara sadar nggak sadar tuh, antara melek dan enggak, si kakaknya Sinta ini melihat dengan jelas dan dengan pasti sosok Palasik ini benar-benar ada di hadapan dia, sambil nyengir, terus sambil matanya melotot, sambil dia tuh menjulurkan lidahnya. Dan kalian tahu gak sih guys, yang kakaknya Sinta lihat itu,
gigi dari si Palasiknya ini tuh bener-bener kayak bertaring, lidahnya panjang, terus dia tuh meneteskan darah itu di kain gendongan atau di bedongan dede bayinya kakaknya si Sinta, guys. Jadi sebegitu dekatnya dia, langsung lah kakaknya Sinta ini langsung teriak sejadi-jadinya, dan akhirnya si keluarganya Sinta ini terbangun terus nyamperin dia. Akhirnya Palasik itu kabur lewat pintu, terus nggak bisa langsung kayak diambil atau dibunuh gitu guys, jadi dia langsung cepat gitu kabur. Sampai di situ bapaknya si Sinta ini kayak ya udah dia tuh kayak mencari jalan supaya si Palasik ini benar-benar nggak datang ke rumah. Dia tuh kayak mencari cara gitu, bikin pagar di rumahnya dia supaya si Palasiknya ini benar-benar nggak datang. Dan katanya, konon katanya, memang Palasik ini tidak masuk ke dalam rumah, tapi tetap ada di pekarangan rumah dan mengelilingi rumah. Dan katanya si Sinta sampai adik bayinya itu usianya sampai 6 bulan, hantu Palasik itu benar-benar sering muncul, sering menampakkan diri, tapi kadang pergi. Ih, banget ya guys ya. Oh, kalau misalnya ada di posisi kakaknya Sinta gitu ya, gue nggak tahu deh harus kayak gimana. Kayak bener-bener kita lagi nyusuin anak, terus tiba-tiba dia tuh, kita tiduran, dia tuh ada di atas kita, di depan kita. Gila, langsung shock, mari shock itu, gue langsung siksak shock itu namanya. Ih, jauh-jauh deh guys ya dari kayak gitu-gitu. Untungnya sih kadang kita suka berpikir kita tinggal di daerah yang Jakarta lah, elit gitu kan, tidak menutup kemungkinan untuk orang jahat atau orang yang punya ilmu hitam itu ya bisa merubah wujudnya seperti apa aja. Ih, pokoknya jauh-jauhin deh yang namanya setan-setan atau hantu-hantu atau manusia yang memiliki ilmu hitam ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Oh ya guys, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor sama seperti Sinta, bisa banget langsung aja DM ke Instagram gue, Maya Marisa itu aja udah, atau bisa banget kirim cerita kalian ke WhatsApp ya, nanti memang gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.